Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, apa kabar semua? Kita masih tetap dalam pertemuan pembelajaran e-learning kita untuk pertemuan ke-11 pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Oke, kita mulai pelajaran kita. Pertemuan ke-11 ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 12. Kita membahas materi artikel. Itu materi baru ya, bagian pertama. Pada bagian pertama, materi artikel, kita membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel, serta evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam artikel. Untuk yang poin C, D, dan E, kita akan bahas di part-part selanjutnya. Oke. Pengertian, ciri-ciri, dan jenis artikel. Pengertian artikel. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual. Aktual berarti terbaru, terhangat, ataupun kontroversial. Kontroversial itu berarti mempunyai pro dan kontra, ya, keberadaannya, dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan, yang bersifat persuasif argumentatif, atau menghibur khalayak pembaca, rekreatif. Ya, itu tadi pengertian artikel. Selanjutnya ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Jadi, artikel harus berdasarkan fakta, baru diikuti dengan pandangan atau pendapat-pendapat penulisnya. Selanjutnya, B, mengandung gagasan aktual. Tadi gagasan aktual itu berarti gagasan-gagasannya itu merupakan berita yang terhangat, yang terbaru, ya. Apakah boleh artikel ini memuat opini? Ya boleh. Pendapat dari penulisnya itu kan gak semuanya fakta, pasti ada opini penulis tersebut, ya kan. Selanjutnya, ciri-ciri artikel lainnya itu mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Jadi dalam sebuah artikel pasti mengandung unsur pengetahuan atau informasi-informasi yang bisa didapat oleh pembacanya. Selanjutnya, bukan merupakan hasil plagiasi. Apa plagiasi? Copy paste, mencontek karya orang lain. Itu ya. Selanjutnya, ciri-cirinya mengungkap masalah dan pemecahannya. Jadi, dalam artikel disebutkan masalahnya. Tidak lupa juga disebut pemecahannya, jalan keluarnya atau solusinya. Jadi tidak ada suatu artikel itu yang memuat hanya masalah saja, tidak ada solusinya, tidak. Kalaupun memang tidak ada masalah, pasti tidak ada solusinya juga, itu ya, harus sejalan. Ciri selanjutnya, topik yang dibahas menyangkut kepentingan publik, berarti tidak mengandung unsur individual, tidak mengandung unsur pribadi, kepentingan publik untuk kepentingan umum. Dan ciri terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Jadi suatu artikel pasti punya nama penulisnya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis artikel. Berdasarkan isi, artikel itu ada artikel praktis, ada artikel ringan. Praktis ini berarti artikel mungkin yang hanya memuat hal-hal yang berita aktual dan berita atau yang berita kontroversial aja, memuat opini penulisnya aja gitu, berdasarkan fakta yang ada. Tidak ada memuat masalah atau solusinya. Ini tadi sama dengan artikel ringan. Selanjutnya itu ada artikel halaman opini, ada artikel analisis ahli. Ini udah semakin berat. Dan yang terakhir artikel religi. Artikel religi pastinya berhubungan dengan keagamaan.
Lanjut, berdasarkan sudut pandang penulis, jenis artikel itu ada artikel deskripsi. Berarti artikel tersebut menggambarkan, mendeskripsikan suatu hal yang dibahas. Yang selanjutnya ada artikel eksplanatif. Berarti artikel tersebut menjelaskan hal-hal apa saja yang dibahas secara terperinci, poin per poin. Itu eksplanatif ya. Selanjutnya artikel prediktif. Dan yang terakhir jenisnya artikel preskriptif. Itu ya jenis-jenis artikel. Selanjutnya bagian B, evaluasi informasi dalam artikel. Pertama, menemukan informasi dalam artikel dan membedakan informasi, fakta, dan opini. Berarti dalam artikel mempunyai fakta dan opini. Menemukan informasi dalam artikel, itu dia yang pertama kita harus bahas dulu apa itu opini, apa itu fakta. Lagi-lagi kita bahas opini, fakta, opini, fakta. Pasti ingat ya, opini kalimat yang mengandung opini atau pendapat. Hujan di daerah perdesaan aromanya seperti rumput basah. Itu sebuah opini atau pendapat. Faktanya, fakta adalah kalimat yang mengandung fakta, hal yang benar-benar terjadi. Contoh kalimatnya, aroma yang pertama dikenal sebagai petrikor dan yang lain disebut ozon. Itu faktanya. Oke, membedakan informasi, opini, dan fakta. Apa itu opini? Opini berupa pendapat, sedangkan fakta benar-benar terjadi dan nyata. Opini tidak terdapat bukti yang jelas, sedangkan fakta teruji kebenarnya, maupun itu melalui analisa atau melalui penelitian ataupun kejadian-kejadian yang benar terjadi, teruji kebenarannya. Itu fakta. Selanjutnya, opini bersifat subjektif, perorangan, pendapat seseorang, pendapat individual. Sedangkan fakta bukti terpublikasi secara luas. Selanjutnya, opini belum teruji kebenarannya, sedangkan fakta bersifat objektif, telah teruji kebenarannya dan valid. Objektif itu berarti yang telah teruji. Selanjutnya yang terakhir, opini peristiwa yang belum terjadi, sedangkan fakta pastinya keterangan waktu dan tempat yang jelas ya. Oke, terima kasih. Itu saja penjelasan materi singkat kita. Ada pertanyaan, hubungi Miss di WA grup kelas belajar e-learning kita. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Itulah tadi penjelasan materi singkat kita. Jangan lupa pahami. Jika kurang paham, silahkan bertanya, jangan sungkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.